Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonardo Simanjuntak dengan NIM 22050400095. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Dalam video ini saya akan menyebutkan serta menjelaskan secara singkat mengenai asas-asas dalam hukum pidana dan asas-asas pemberlakuan undang-undang. Yang pertama adalah asas-asas dalam hukum pidana. Asas-asas hukum pidana terdiri dari 5 asas. Yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menerangkan bahwa suatu tindakan pidana haruslah terlebih dahulu diatur dalam undang-undang atau suatu perbuatan hukum sebelum seseorang melanggarnya. Asas legalitas di dalam undang-undang bisa kita temukan pada pasal 1 ayat 1 yang menerangkan bahwa suatu tindakan tidak bisa dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Kemudian asas teritorial. Asas teritorial dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Oleh karena itu, negara berhak menjatuhkan pidana kepada pelaku pidana di wilayahnya. Asas teritorial dalam undang-undang bisa kita temukan pada pasal 2 KUHP yang menerangkan bahwa ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap pelaku tindak pidana di Indonesia. Kemudian asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini menitik beratkan subjek hukum warga negara dimanapun lokasinya berada. Ini berarti peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Asas personalitas di dalam undang-undang bisa kita lihat pada pasal 5 KUHP. Kemudian asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini menyatakan peraturan perundang-undangan didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri, baik itu yang tidak mempermasalahkan kewarga negaraannya, baik dia warga negara atau orang asing. Asas ini artinya menitik beratkan pada unsur nasional. Asas ini dalam undang-undang diatur di dalam pasal 4 KUHP. Kemudian yang terakhir adalah asas persamaan atau asas universal. Asas ini memiliki arti peraturan perundang-undangan menitik beratkan pada kepentingan hukum internasional secara luas. Ini berarti pidana tidak dibatasi oleh wilayah, tempat, atau orang-orang tertentu saja, melainkan hukum pidana berlaku bagi siapa saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua adalah asas-asas pemberlakuan undang-undang. Asas-asas pemberlakuan undang-undang terdiri dari 3. Yang pertama ada lex superiori derogat legi inferiori. Asas ini mengandung arti bahwasanya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya peraturan yang lebih tinggi harus mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap 2 peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan bertentangan. Ini bisa kita lihat pada peraturan perundang-undangan Indonesia, di mana di situ peraturan yang lebih rendah seperti contoh peraturan daerah kabupaten atau kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, itu peraturan daerah provinsi, kemudian seterusnya sampai peraturan yang lebih tinggi. Kemudian asas yang kedua adalah lex specialis derogat legi generalis, di mana asas peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih umum. Ini bisa kita lihat pada pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah lex posterior derogat legi priori, di mana asas yang peraturan yang lebih baru atau peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau yang telah lampau. Asas ini berlaku hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat saja secara hierarki.
Ini bisa kita lihat seperti contohnya adalah peraturan pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.